الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وعلومهم حسن في الدين والدنيا والآخرة خصوصا وإلى حضرات مشايخنا وعلمائنا خصوصا حضرة الشيخ مشايخه الله تعالى وعزيز مشايخه وتلاميذه ومصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب خلاب ومن أجزني وقرني هذا الكتاب ينفعنا الله ببركاتهم وعلومهم وأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومد علينا بأسراره في الدارين آمين. Ar-rukhsatu wal azimatu, cabang dari hukum wad'i yang seharusnya 3, sabab, syarat dan mani'. Nah, kemudian nanti dia dengan segala pertimbangan muncul konsekuensi yang berikutnya, yaitu ar-rukhsah dan azimah. Nanti beliau juga akan menjelaskan di mana letak sehingga rukhsah dan azimah itu kemudian kok disebut sebagai hukum wad'i. Di mana letaknya? Ya. Intinya hukum wad'i itu ya cuman sabab, syarat dan mani'. Ta'rifuhuma utawi ta'rifnya rukhsah dan azimah. Ar-rukhsatu utawi rukhsah hiya rukhsah ikuma hukum syara'a yang mensyariatkan sapa Allah wa ingma Allahu sapa Allah wa ingma minal ahkami saking pira-pira hukum takhfifan krana meringankan alal mukallaf ing atase mukallaf fi halatin khassatin ing dalam pira-pira kondisi hal khassatin kang khusus taqtadi yang menghendaki apa halatin khassah hada takhfif ing ikilah keringatan. Jadi suatu yang disyariatkan oleh Allah daripada hukum sebagai bentuk keringanan atas mukallaf dan dalam beberapa hal tertentu itu disebut rukhsah. Sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai sebuah keringanan tetapi dalam hal-hal tertentu diikat dengan fi halatin khassah, sesuatu yang disyariatkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki munculnya keringanan tersebut. Au hiya ma syuri'a li uzrin. Au hiya utawa rukhsah iku ma perkara syuri'ah yang disyariatkan apa ma li uzrin krana anane uzur, karena adanya uzur syaqqin yang memberatkan. Syaqqin cabangnya juga syiqaq nanti itu ya. Fi halatin khassah dalam pira-pira hal kondisi khassatin kang khusus. Jadi dia bukan sekedar uzur tetapi juga diikat oleh kondisi tertentu. Jadi rukhsahnya itu sesuatu yang berlaku pada situasi atau kondisi-kondisi tertentu. Au hiya istibahatul mahdzuri utawi rukhsah iku istibahatul mahdzuri pembolehan terhadap sesuatu yang dilarang. Istibahatul mahdzuri ngalep oleh sesuatu perkara sing dilarang. Bidalilin krana dalil ma'aqiyami dalil hadri. Bidalilin kelawan suatu dalil, kelawan suatu petunjuk ma'aqiyami dalil hadri ing dalam sertane jumenenge dalil hadar. Dalil di satu sisi ada dalil hukumnya harus dilakukan seperti itu, di sisi lain ada petunjuk kemudaratannya. Jadi dia jadi boleh dalam kondisi ada dalil yang harus melakukan itu, mengharuskan itu dilakukan atau menyerukan itu dilakukan, tapi di sisi lain ada dalil hadar, ada dalil mudarat. Wa ammal azimatu adapun utawi azimah fa hiya mungka utawi azimah iku ma perkara syara'a yang mensyariatkan wa ing ma sapa Allah Gusti Allah asalatan ing dalem asale minal ahkami saking pira-pira hukum al-amati yang umum allati la takhtassu bihalin duna halin
yang tidak khusus apa allati la takhtassu yang tidak khusus apa lati bihalin kelawan suatu kondisi duna halin tidak untuk kondisi yang lain wala bimukallafin ora kelawan suwiji mukallaf duna mukallafin sementara mukallaf yang lain tidak gitu. Tidak ditentukan untuk suatu kondisi ini berlaku, kondisi yang lain tidak berlaku. Untuk mukallaf yang ini berlaku, mukallaf yang lain tidak berlaku. Jadi yang hukum asalnya itu azimah namanya. Kalau hukum azimah itu kan berlaku apa adanya, berlaku ya sebagaimana dalil yang menunjukkannya. Nah, baru nanti kalau azimah itu menjadi muncul sesuatu yang membolehkan, itu namanya rukhsah. Nah, jadi dalam perspektif usul fikih, pihak dalam sidang itu disebutnya mukallaf. Pihak-pihak di dalam sidang itu kan dia mahkum fi, al-mahkum alaih. Dia disebutnya mukallaf. Majelis hakim melihat mereka itu mukallaf karena kita sedang ingin menerapkan hukum. Maka kita lihat itu sebagai mukallaf. Baik laki maupun perempuan itu dalam kondisi yang sama, dalam kondisi status mukallaf. Jadi nanti dari situ kita terhindar dari belenggu keadilan dalam merek-merek tertentu, antara lain keadilan gender. Nah, kita hukum itu patokannya ya mukallaf. Dalam kondisi dia mukallaf, cocok enggak dibebankan ini gitu, pas apa enggak, dia ini mengemban taklif ini atau tidak. Nek wong usul fikih delok wong pihak sidang iku ya ora kok lanang utawa wedoke, tapi sing didelok iku dhek mukallaf. Wong sing dibebani hukum, hak dan kewajiban terhadap syariat. Anwa'ur rukhasi utawi iku macam-macamnya rukhsah. Minar rukhasi ku setengah saking rukhas, daging rukhsah ibahatul mahdzurati utawi membolehkan sesuatu yang mahdzur, sesuatu yang dilarang. Inda darurati ing dalam kondisi darurat. Awil hajati utawa ing dalam kondisi hajat. Dibolehkannya itu bisa karena darurat, bisa karena hajat. Faman utawi sapane wong iku ukriha dipaksa sapa man ala talaffuz ing atase melafazkan bi kalimatil kufri kelawan kalimat kufur dengan kalimat kufur ubiha mongko iku dibolehkan apa talaffuz lahu keduwe man tarfihan krono menghibur. Tarfi itu bahasa kerennya entertaining, just entertaining. Tarfihan itu ya bukan keringanan juga aja. Sesuatu yang dilakukan tapi bukan sungguh-sungguh gitu. Makanya disebut entertainment itu kan mereka kan cuman melakukan sesuatu yang mereka enggak seperti itu, harus melakukan adegan ini, harus berperan sebagai ini, sebagai itu, namanya tarfihan. Bukan yang sesungguhnya, menghibur, entertain lah pokoknya ya. Tapi lek cara kitab ya gak ono sing ngertekno entertain gitu nek kita ya. Faman ukriha ala talaffuz bi kalimatil kufri ubiha lahu tarfihan krono entertaining. Apa iki? Ya pokoke dhek iku nglakoni talaffuz bi kalimatil kufri iku ya gak sungguh-sungguh. Ya. Nah, basa-basi aja, tarfihan. Dilakoni tapi hatinya enggak menjadi seperti itu. Dia berperan sebagai mak lampir tapi dia bukan mak lampir gitu. Tapi pemeranannya harus sungguh-sungguh, harus terlihat sungguh-sungguh. Kalau enggak, nah honornya enggak dibayar. Nanti orang enggak percaya kalau orang yang memaksa dia kufur tadi itu. Anhu saking kufur, tarfihan anhu. Faman ukriha ala talaffuzi bi kalimatil kufri ubiha lahu tarfihan anhu anil kufri ya. Ayatalafadha khoba apa namanya nih fa'ilnya belakangan ya. Ubiha mongko dibolehkan lahu kedua man tarfihan krono menghibur entertaining
anhu saking kufur apa ayatalafadha yen to melafazkan biha kelawan kalimatil kufri wa qalbuhu hale utawi atine jantunge atine man iku mutmainnun bil imani tetap dalam kondisi beriman. Pakai hamzah ya, mutmainnun, jangan-jangan mentang-mentang pengen fasih gitu nyebut mutmainnun pakai ain ya. Mutmainnun, masyaallah ain gitu ya. Pakai hamzah aja, mutmainnun. Itma'anna yatma'innu, yatma'innu. Karena kepengen fasih hamzah tadi jadi ain. Itma'in ya akhi, tenang katanya. Padahal salah ya. Itma'inna ya akhi. Santai tenang, enggak usah keluar grup, santai tenang aja. Wa qalbuhu mutmainnun bil imani kelawan iman. Wa kadza dan iku kaya mengkono-mengkono ubiha man tawi sapane wong ukriha yang dipaksa sapa man ala an yuftira ing atase yen to buka puasa. Sapa man fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ini kayaknya pemaksaan yang ditunggu-tunggu ini ya. Makanya muncul meme atau muncul di video itu ya. Kamu kenapa di warung? Saya tadi habis dihipnotis katanya ya. Itu dihipnotis yang ditunggu-tunggu nih. Mana tukang hipnotis ini? Banyak yang menunggu saudara itu ya. Menghipnotis orang, aku sudah sadar ketika aku kenyang sadar kata dia ya. Ya, ini orang yang dipaksa untuk buka puasa. Fi Ramadan yang dalam bulan Ramadan siangnya maksudnya. Au yutlifa malin atau dipaksa untuk merusakkan harta mali ghairihi, harta orang lain. Ubiha mongko dibolehkan. Ubiha mongko dibolehkan lahu kedua man. Apa al-mahdzuru sesuatu yang dilarang. Alladzi kang ukriha dipaksa sapa man alai ing atase lazi. Kenapa dibolehkan? Tarfihan krono entertaining, karena menghibur aja. Anhu saking enaknya kemana anhu nih? Tarfihan anhu anil mahdzur. Mudah-mudahan ya. Wa man ittarrahu wa man ittarahu man tawi sapa wong ittarra membahayakan hu ing man opo alju'u lapar asyadidu yang banget. Barang siapa yang lapar membahayakannya, au dhama'u awil dhama'u atau haus. Makanya doa habis buka puasa itu kan, sebelum buka puasa kan doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya. Setelah minum, setelah makan itu, setelah takjil doa lagi zahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Pernah baca itu enggak? Ya. Sebelumnya dua-duanya. Hah? Lah kalau gabung belum minum kok udah zahaba gimana? Minum dulu, makan dulu, zahaba dhama'u wa batal udah basah lidahnya. Kalau dia baca doa itu sebelum makan, aja dia mokel duluan nanti siangnya berarti ya. Ya Allah sebenarnya aku nih tadi siang udah minum, udah basah lidah. Salah ya. Jadi enaknya itu setelah. Jadi pas mau makan tuh Allahumma lakasumtu, tadi aku puasa sungguh aku puasa ini untukmu ya Allah gitu kan. Nah setelah buka, wah udah basah lidahnya baru zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru. Gitu dong. Ayo dirasionalisasi sithik lho. Ila aklil maitati sajane aku yo gak maca donga iku. Ila aklil maitati dipaksa apa iddarahu membahayakannya lapar. Membahayakan kemana? Ila aklil maitati mareng mangan bangkai au syurbil khamri utawa minum khamar. Ubiha iku mongko dibolehkan lahu kedua iman opo akluha makan maita wa syurbuha dan meminum khamar. Khamarnya muannas ya? Ya terserah lah ya. Qala ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali siapa yang ini ayat ukriha wa qalbu dan hatinya mutmainnun tenang bil imani dengan iman. Jadi kalau dilihat seperti ini
Tapi nanti itu diperjelas sama musannif, sama penulis. Situasi yang benar tuh bagaimana sih gitu ya. Kita karena terpaksa akhirnya kita bilang karena diserang orang kufur, orang kafir udah nyerang kita nih kan. Murtad enggak katanya, ini bunuh nanti katanya kan gitu. Akhirnya murtad. Nah, mana sih yang lebih mulia? Mempertahankan iman tapi kita ngerti bakal mati, atau etok-etok tarfihan aja kayak begini, tasliyah aja, pura-pura aja, menghibur aja, acting aja. Mana yang lebih utama sih sebenarnya? Nanti itu dibahas juga di situ. Tapi ini aku dikai corong ini ya mestinya ya tergantung situasi juga sih. Memang mantap untuk, tapi memang setelah dipikirkan kemaslahatan itu ada pada dia pura-pura ngaku kufur gitu, ya harus pakai jalan ini. Imannya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma qurirtum ilaih. Allah telah menjelaskan apa yang sudah merinci apa yang diharamkan kecuali yang kalian darurat kepadanya. Iddarayat darru itu ila gandengannya berarti ya. Iddarartu ila nikah misalnya. Aku ini darurat keburu pengen nikah gitu. Ana mutarrun ila nikah. Aku wis gak ketolong maneh ya arep nikah. Wa qala ta'ala faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Barang siapa yang kondisi berbahaya, mudarat, ghaira barin, hale ora apa iki nyeleweng, wala adin ora berlebihan, ya'tadda adin berlebihan, fala isma alai mongko ora dosa iku mujud alaihi atas iman. Wa minar rukhasi, dan rukhas yang kedua tadi itu membolehkan yang mahzur. Sekarang yang ibahatu tarkil wajib, rukhsah yang membolehkan meninggalkan yang wajib. Memang kecerdasan itu ilmiah itu ya di sini. Kemampuan untuk membagi sesuatu yang orang enggak bagi, kita bagi. Kita mampu melihat ini perlu dikategorisasi ini berdasarkan hal-hal tertentu. Itu kebiasaan di dunia ilmiah itu begitu. Dan membagi itu enggak mesti harus lihat buku orang. Materinya boleh lihat buku orang, tapi menghasilkan pembagian sesuatu itu ya enggak mesti lihat buku orang. Orang lain sudah membagi seperti itu, kita ngikut ya enggak. Ya kita bagi sendiri dengan pembacaan kita terhadap teks itu, terhadap ilmu itu, terhadap pengetahuan yang kita baca itu, kita bagi sendiri. Materinya bisa ngambil di referensi macam-macam. Tetapi kalau pembagiannya itu tinggal dibiasakan aja membagi itu. Rasanya itu tradisi para ilmuwan itu begitu. Penulis lah, ilmuwan lah. Pembagian luar biasa itu. Wa minar rukhasi ibahatu tarkil wajib. Ini membolehkan meninggalkan sesuatu yang wajib. Idza wujida nalikane ditemukan apa uzur yaj'alu yang menjadikan apa uzur ada ahu ing nglakoni wajib iku ada husyakan ing berat. Ada sesuatu uzur yang membuat pelaksanaan wajib tadi menjadi berat alal mukallafi ing atase mukallaf. Faman kana fi ramadhana maridan, faman utawi sapane wong kana ono iku kana ono. Faman utawi sapane wong kana kang ono sapa man fi ramadhana ing dalam bulan Ramadan ono iku maridan sakit atau ala safarin atau dalam sedang melakukan perjalanan. Kenapa enggak fi safarin? Faman kana fi Ramadan di ayat itu au ala safarin. Kalau di sini fi Ramadan ini au ala safarin. Jadi ada kesan kayaknya safar yang dilakukan itu memang memberatkan ya kan, makanya pakai ala. Seolah-olah safar itu mengalahkan dia gitu. Bukan fi safarin, bukan sekedar dalam perjalanan, tapi ala safarin. Misalnya al-imtihanu laka am alaika. Ujian tadi itu untukmu atau atasmu. Jadi kalau untukmu tadi ujiannya berhasil, kalau atasmu itu ujiannya berarti gagal. Al-mubarah laka am alaika. Pertandingan tadi itu kamu yang menang atau kalah gitu. Jadi kalau ala safarin berarti perjalanan itu memang memberatkan dia.
Ubiha mongko iku dibolehkan lahu kedue man apa ayuftira yento berbuka. Boleh berbuka. Itu uzur. Safarnya uzur. Sakitnya uzur. Itu rukhsahnya bersifat membolehkan meninggalkan sesuatu yang wajib. Boleh meninggalkan sesuatu yang wajib. Nanti juga dirinci lagi, yang benar tuh yang mana sih gitu. Kita merasa mampu akhirnya kita tetap puasa, atau kita karena ini dibolehkan kita harus lakukan kebolehan ini, harus diambil rukhsah ini. Nanti itu dibahas nanti di belakang. Wa man kana musafiran mongkana utawi sapone wong iku musafiran sedang melakukan perjalanan ubiha mongko iku dibolehkan. Ubiha mongko dibolehkan. Wa man kana musafiran ubiha mongko iku dibolehkan lahu kedue man opo qasr salati mongkosor salat ar-rubaiyati kang bangsa papat. Ada uha rakaataini badal arba'in. Tegese ada uha dibolehkan melakukan salatul rubaiyah rakaataini ing 2 rakaat badal arba'in hale genti badal arba'in krono genti 4 rakaat. Sudah tahu lah ini ya. Qala ta'ala faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Itu untuk yang pertama. Qala ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati. Dah. Yang pertama ayat dasar untuk maridun dan safar, yang kedua qasrus shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di mudi, falaysa 'alaikum junah, kamu enggak ada dosa, antak suruh minas shalah, enggak apa-apa kalau melakukan qasar. Itu harus diambil qasornya, harus atau tetap melakukan atau enggak perlu qasar. Itu nanti dibahas. Wa minar rukhas ini setengah saking rukhas, banyak rupanya. Mode bentuk lain daripada rukhsah itu tashihu ba'dil uqudil istisnaiyah. Jadi mensahihkan menganggap sah sebagian akad al-istisnaiyah yang bersifat pengecualian. Artinya enggak masuk di dalam akad tetapi dipahami sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan gitu loh. Itu al-uqud ba'dul uqud al-istisnaiyah. Kesepakatan cuma ABCD, tetapi yang E ini sudah umum dipahami boleh dilakukan boleh tidak oleh kedua orang yang berakad. Nah itu akad istisnaiyah. Allati lam tatawafar fiha syurut al-amah. Allati yang lam tatawafar belum sempurna fiha ing dalam uqud apa syurut syarat al-amah yang umum bi inqadil aqdi wa sihhatihi. Belum memenuhi syarat untuk terwujudnya sebuah akad dan sahnya akad itu. Secara umum syarat-syaratnya itu enggak terpenuhi syarat sahnya. Walakin jarat biha muamalatun nas. Walakin jarat akan tetapi berlaku. Walakin jarat tetapi ini berlaku biha kelawan al-uqud al-istisnaiyah. Apa muamalatun nasi muamalahe manungsa wasarat dan dadi apa al-uqud al-istisnaiyah min hajatihim saking kebutuhan an-nas. Seperti apa? Ka'aqdis salam. Koyo akad salam termasuk COD. Untung ono jawabannya ning kene ya. Ada beda COD sama istisna. Nek istisna barangnya durung dadi tapi kudu dibayar sik. Nek salam barangnya wis dadi enggak perlu dibayar sik. Mudah-mudahan enggak kualik iki aku. Magister Ekonomi Syariah iki kumulat meneh. Salah repot. Jadi salam itu pesan sik barangnya karena barangnya udah jadi enggak perlu dibayar. Nanti wis teko bayar. Salam berarti. Mudah-mudahan enggak keliru. Sekurang-kurangnya disamakan dengan itulah ya COD. Baru terjadi peralihan haknya ketika sudah terjadi taslim. Ka'adis salami kaya akad salam. Fa inna pun satu meni akad salam iku bai'u ma'dumin. Menjual sesuatu yang tidak ada waktu al-aqdi dalam waktu akad. Iya, waktu akadnya enggak ada dia. Orang lagi dalam pas dikirim nanti baru nyampe barangnya kan. Fa innahu bai'u ma'dumin waktu al-aqdi. Menjual beli sesuatu yang tidak ada waktu al-aqdi dalam waktune akad. Walakin jarabihi urfun nas.
walakin jara akan tetapi berlaku bihi kelawan salam apa urfun nasi kebiasaane manungsa wasara lan dadi apa abdul salam min hajiyatihim saking perkara sing dibutuhkan oleh manungsa. Waliza jaa fil hadis karena inilah jaa fil hadis taqwa fil hadis apa hadis naha Rasul sallallahu alaihi wasallam bai'il insan ma laysa indah. Rasul melarang jual belinya orang terhadap sesuatu kang ora ono apa ma indahu dalam sandinge insan. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya. Warakhasa fis salam dan warakhasa dan memberikan rukhsah sapa nabi fis salami ing dalam salam, ing dalam akad salam. Wa kadzalika lan koyo mengkono-kono ubiha. Koyo mengkono-mengkono ubiha ya. Walakin jarat biha muamalatun nas sajalah. Apa al istisna utawi akad istisna? Industri. Istisna itu digawe free order. Free order masuk istisna itu kalau dia durung gawe. Pesan baju itu istisna. Wal ijarah dan ijarah wa aqdul wasi dan akad wasiat. Fa hadhihi mengkutawi kikilah uqud kulluha yasqabiyani uqud iku uqudun berupa akad idza tubiqat. Kalau dipraktikkan alaiha syurut, kalau diterapkan alaiha yang ngatasi uqud apa asyurut itu pira-pira syarat al-ammah yang umum li'iqadil uqudi untuk tercapainya terikatnya sebuah perikatan liwasihatiha lan keabsahan uqud fil aqidi wal maqud alaih ing dalam wong sing kudu ana wong sing akid dan kudu ana wong sing kudu ing dalam kudu ana sesuatu yang diakadkan iku latasihu mongko ora sah. Latasihu mongko ora sah. Fa hadhihi kulluha iku mongko sama aja nih iku yang mongko. Fa hadhihinya mubtada. Fa hadhihi kullu mongko tawi kilas akad kulluha yaskabane uqud iku uqudun merupakan akad iza tubiqat nalikane dipraktikkan diterapkan alaiha yang atasi uqud apa asyurutu pira-pira syarat al-amma yang umum li kedal uqud wasihati fil aqid wal maqudi alaih la tasihu mongko ora sah. Hazihinya khabarnya di uqud la tasihu mongko ora sah. Apa akad kalau diukur secara umum kan secara umum ya akid maqud alaih. Nah, orang yang berakad sama ijab kabul sama barangnya pada umum kan begitu, tapi ini kadang-kadang nggak ada barang tapi kok sah. Aduh, kesemutan. Nah, itu bagian dari rukhsah. Rukhsah yang mana? Rukhsah tashihu ba'dil uqud al-istisnaiyah. Akad-akad yang dikecualikan. walakin syari'u kalau mau dijadikan inna walakinna syari'ah, tapi kalau mau jadikan ya istinaf walakin asyari'u walakin tetapi ini utawi asyari' iku rakhasa fiha memberikan rukhsah sapa syari' fiha ing dalam uqud wa ajazalan membolehkan berarti sesuatu sebelumnya itu enggak boleh jadi dibolehkan. Wa ajazalan membolehkan sapa syari' ing uqud saddan karena nutupi lil hajati maring hajat an-nasi li hajatin nasi menutupi hajat manusia wa daf'an dan menghindari bil haraji kesulitan anhum saking manusia untuk menghindarkan kesulitan. Aduh semutan. Wa minar rukhsati setengah saking rukhsah naskhul ahkamil lati rafa'aha Allahu anna wa kanat minat takalif asyaqa anil umam qablin anil umam qablina. Yang berikutnya rukhsah dalam bentuk menghapus hukum yang rafa'ah. Rafa'ah wis ngangkat ha ing ahkam sapa Allah anna saking kita. Wa kanat lan ono apa al-ahkam iku minat takalifi saking pira-pira taklif asyaqqati yang berat anil umam alal umami ngatas pira-pira umat. Zamannya umam zamannya imam a'immah ummatun ummatani umam. Tapi kalau
imamun imamani a'immah alal umami qablina. Kenapa qablina? Karena dia itu naat man'ut ke umam. Anil umami qablina. Kang ono sadurunge kita. Wahyal musyaru ilaiha biqouli subhanahu wa ta'ala. Wahya utawi al-ahkam wa huwa utawi takalif iku al-musyaru, sesuatu yang ditunjuk ilaiha marang al-musyaru ilaiha biqouli subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ditunjuk dalam firman Allah, Rabbana la taj'al alaina, Rabbana la tahmil, Rabbana wa la tahmil alaina isran. Isran itu taklif. La tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini sudah enggak ada, tapi itu sudah dihapus. Sudah enggak berlaku sekarang, tapi diberitahukan gitu. Hukum-hukumnya sudah diangkat. Makanya syariat yang paling sempurna itu syariat Sayyidina Muhammad. Lebih banyak rahmatnya. Atau semuanya rahmat isinya, enggak ada yang lain. Termasuk rahmat Trivianto. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Mislu at-taklif biqadri maudhi'in najasah, seperti syariat atau taklif memotong bagian yang kena najis minas saubi saking baju. Ini syariat Nabi Musa. Jadi kalau kena najis itu dipotong bajunya. Kena najis semua habis telanjang dong ya. Wa adai rubu'il mali fi zakah. Dulu itu 1/4, zakat mal itu 1/4 ya, sekarang tinggal 1/20. Berapa 2,5 ya? Dulu 1/4 zakat itu ya. Paling banyak sekarang itu 1/10. Rikaz ya. Temuan gitu, dapat harta karun 1/10. Ini dulu zakat harta tuh enggak kaya-kaya orang dulu ya. Wa qatlin nafsi taubatan minal maksiyah, dan membunuh diri. Boleh bunuh diri dulu. Taubatan karena taubat minal maksiyati, saking berbuat maksiat. Syariatnya dulu begitu. Wa adamu jawazi sholati wa adami jawazi sholat, dan tidak adanya kebolehan sholat fi ghairil masajid. Dulu enggak boleh sholat selain di masjid. Dalam pengertian sholat yang dulu, yang model dulu. Dengan tata cara yang tertentu yang dulu. Itu enggak boleh sholat sekarang di masjid. Jadi sekarang kita di rumah boleh Ardullahi masjid. Bumi Allah itu masjid semua. Jadi kita jangan memberlakukan syariat yang dulu untuk sekarang ya. Harus sholat di masjidnya. Harus dipraktekkan, semua bumi ini masjid. Jadi kalau pas mancing di hutan ya sholat aja di hutan ya. Pas berada di atas perahu, sholat aja di atas perahu. Dipraktekkan gitu loh. Harus berfantasi dengan ilmu itu loh. Jangan itu aja kan, nanti dikira orang wajib nanti ke masjid. Padahal wardullahi wasi'ah. Ya gitu ya. Tapi kalau semangat mencari fadilah ya silakan. Tapi kalau semangatnya ingin praktek ilmu, fantasi dengan ilmu ya apa. Beda ilmu sama pengetahuan itu beda. Ini di filsafat ilmu mungkin ada penjelasannya. Kalau pengetahuan apa yang diketahui itu jadi pengetahuan, tapi kalau ilmu dia sistematis, ada sistemnya. Jadi tidak mesti orang iso ngomong neng mimbar, ngomongnya cerdas, wapi, kenceng, terus wis bener iku udah pakai ilmu itu ngomongnya itu belum tentu ya. Jadi ilmu sama pengetahuan itu beda. Yang dibutuhkan itu ilmu. Pengetahuan ya sak oleh-oleh. Wa tasmiyatu hadhihi rukhasan. Nah ini. Jadi itu banyak syariat-syariat yang dulu tuh ya. Nah, jadi di syariat Muhammad, syariat Sayyidina Muhammad, bahkan kalau saya sendiri itu nyebutnya di syariat Sayyidina Muhammad itu sudah enggak ada lagi namanya azab. Semuanya azab ditangguhkan. Itu pun setelah dihitung, setelah dihisap. Kalau sampai meninggal enggak diterima taubatnya, barulah nanti setelah dihisap dan kena, barulah ada azabnya. Kalau di dunia ini sama sekali sudah enggak ada azab sejak syariat Nabi Muhammad. Kalau dulu langsung ada azab. Dan buktinya dulu jelas langsung dari langit. Minta turunin Maidatan minas sama, ya turun benar, tapi tetap enggak iman langsung. Sikat gitu ya.
Kalau sekarang kita ono sing neko-neko neng kene ya gak disikat ya dulu ya macam-macam ya. Enggak diazab sih. Mungkin ini syariat Sayyidina Muhammad juga di sini ya. Jadi enggak ada yang disikat sama sekali di sini. Alah. Rahmat, jadi hisab dulu ya, harus dihisab dulu nanti. Jadi kalau saya mandangnya enggak ada azab lagi di sini. Mau tsunami kah mau apa itu bukan azab itu. Itu bima kasabat aydin nas yuzikahum ba'dallazi amilu. Atau memang apa jadwalnya alamnya harus begitu, tapi dia bukan azab itu. Bukan sedang mengazab umatnya Muhammad kan. Enggak ada lagi. Itu sudah ditangguhkan. Baru umat Muhammad ini baru diazab nanti setelah dihisab. Yang sekarang ini semuanya itu prosedur apa? Proses rahmat aja yang jalan ini. Rahmat aja. Dan tidak ada kezaliman yang bisa disandarkan kepada Tuhan. Haramtu ala nafsi az-zulma. Kemudian di hadis musalsal bil awaliyah itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dan begitu. Jadi semuanya yang terjadi ini proses rahmat. Ono wong sing mokel gak disidak, gak ditindak, itu ya bentuk rahmat gitu ya. Ono sing metu teko grup itu ya rahmat. Aneh. Ono bojone sakit tapi ya tetap ngaji iku rahmat. Wa tasmiyatu hadhihi ruhasan biha tawassuun. Wa tasmiyatu hadhihi ruhasan kaya Yai Jos ngomong ngene iki. Sing oleh ngomong ngene iki Yai Jos. Wa tasmiyatu hadhihi ruhasan. Nah ini dan memberi namakan oleh ngekei jeneng hadhihi terhadap iki-ikilah apa namanya naskhul ahkam itu rukhasan disebut sebagai rukhsah fiha ing dalam takalif ikut tawassuun merupakan bentuk apa perluasan apa namanya ekstensif ya namanya perluasan makna itu. Fiha tawassuun itu perluasan makna aja. Sebab sejatinya itu sudah enggak ada lagi. Nah, ini cuman itu perlu ditunjukkan untuk sebagai pengetahuan bahwa hal itu juga disebut rukhsah itu, jangan sampai dilupakan itu. Wa min hadhil anwa'i yatabayyanu. Wa min hadhil anwa' saking kila macam-macamnya rukhsah, mulai rukhsah ibahatul mahdzur, kemudian ibahatu tarkil wajib, kemudian tashihu ba'dil uqud serta nasul ahkam yatabayyanu mongko dadi jelas apa anna tarkhis syari' sak temene rukhsah proses pemberian rukhsah dari Allah ditakhfifi untuk meringankan anil mukallafina saking pira-pira wong mukallaf iku taratan ing dalam ikut taratan kadang-kadang di ibahatul muharram, kadang-kadang dalam bentuk membolehkan sesuatu yang haram karena apa lid darurati karena darurat au bi ibahati tarkil wajib li uzri atau dalam bentuk membolehkan meninggalkan kewajiban karena uzur. Siapa? Pak Sukahata. Oh. Au bistisna'i ba'dil uqud atau mengecualikan sebagian uqud minal ahkam al-kulliyah lil hajah. Membolehkan sebagai akad yang umum lil hajati karena ono hajat. Secara umum enggak boleh tapi karena hajat jadi boleh. Wa min hadzal anwa' yatabayyanu anna iku kullaha utawi. Jadi iku khobar kullaha jadi mubtada lagi. Khobarnya jumlah ismiyah. Iku kullaha utawi sekabehane. Anwa iku tarju' inda tahqiqi ila ibahatil mahdzur. Jadi kalau dipersingkat di press iku tarji'u kembali apa anwa inda tahqiqi ing dalam ditahqiq lagi ing dalam. Kalau kita press lagi, kalau kita opo sih ditahqiq itu. Pada intinya kalau kita press lagi inda tahqiqi ing dalam inda tahqiqi, kalau ditahqiq lagi, dipress lagi, maka dia hanya kembali ke ila ibahatil mahdzuri lid darurah awil hajah. Maka dia membolehkan sesuatu karena darurat dan karena hajat. Jadi intinya rukhsah itu hanya
sebetulnya pada prinsipnya bersifat membolehkan yang mahdzur. Hanya itu aja sebetulnya. Pada prinsipnya itu. Cukup apa lanjut? Hah? Udah. Ya. Udah, cukup ya. Ada ini juga, ada konsepan juga. Saya kira itu. Nah, kita di sini melihat keilmiahan para pendahulu itu ya gitu. Rukshoh. Nanti kalau bapak-bapak buat tulisan itu, buat aja pembagian kategorisasi itu sendiri, nggak usah niru pembagiannya profesor doktor yang sudah-sudah. Buat aja pembagian sendiri berdasarkan pengetahuan yang ada. Nah, itu kalau materinya silakan niru pendapat ini pendapat. Tapi kalau pembuatan kategorisasi, klasifikasi, ya itu kita buat sendiri. Yang kemarin itu orasi ilmiah saya terputus ya. Suaranya ada. Yang di YouTube, yang di streaming kepotong. Tapi yang diupload tersambung lagi di sedikit itu ada. Iya. Kalau yang bagian utuhnya ada, cuma itu berat, makanya saya bilang batasi aja. Oh. Itu sebenarnya lebih ringan itu ya. Aku juga enggak sibuk kepikiran ganti baju terus ya. Enggak apa-apa lah. Kelambine podo ping pindo ping telu kan enggak apa-apa. Dia enggak ganti-ganti kan ketara kerene. Jadi isin kori kan. Mending yang stabil itu baju putih aja sekalian. Jadi bajunya banyak begitu kan. Padahal ya ikut tok saja ya. Wallahu taala alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihi